Bagaimana menemukan kesadaran? Siapakah dirjen dalam diri kita? Pikiran kita. Namun kita sering lupa dengan yang namanya pikiran. Kita hidup dalam rutinitas, dari sejak bangun pagi sampai tidur kembali. Tiada sekejap pun kita menemukan kesadaran. Kita hidup di zaman sekarang ini seperti robot atau zombie. Pikiran kita melayang dari masa lampau ke masa depan dan melayang kembali ke masa kini, masa lampau, masa akan datang. Demikian seterusnya, tanpa pernah ada waktu jeda bagi kita untuk menemukan kesadaran. Begitu banyak sampah yang kita pikirkan. Bahkan tiada sedikit pun waktu bagi kita untuk merenungkan dengan mendalam tentang apa yang sedang dilakukan oleh pikiran kita. Kalau boleh digambarkan dalam satu persentase, maka pikiran kita dikuasai oleh pikiran masa lampau 40%, pikiran saat ini 20%, dan pikiran masa yang akan datang 40%. Pikiran saat ini yang 20 pun tidak murni, masih diwarnai oleh berbagai kegiatan yang dicampur aduk. Misalnya sambil makan kita membaca koran, mendengarkan musik, menonton televisi. Jadi pikiran kita betul-betul kacau, atau orang sekarang menyebutnya dengan istilah amburadul. Pikiran mempengaruhi seluruh metabolisme tubuh. Pikiran yang tidak bermanfaat hanya akan membawa dampak negatif bagi tubuh kita dan kesehatan kita. Kenapa pikiran suka memikirkan hal-hal yang telah lampau atau akan datang? Dalam beribu-ribu kehidupan kita pada masa lampau, kesadaran kita sudah terbiasa berkelana dan liar, tidak pernah hidup dalam saat ini. Pikiran kita memikirkan masa lampau dan masa yang akan datang karena konsep yang salah yang telah berurat akar dalam pikiran kita. Kita selalu menyesali perbuatan-perbuatan yang salah. Kita selalu mengulang memori maupun sedih yang telah berlalu, ataupun membayangkan hal-hal yang akan datang, menyenangkan, menakutkan, harapan atau kekecewaan. Hal ini bisa terjadi karena pikiran kita senantiasa memerlukan makanan energi. Seperti tubuh kita perlu asupan makanan untuk bekerja. Pikiran kita juga memerlukan asupan energi untuk bekerja. Energi pikiran diperoleh dengan cara menimbulkan pikiran masa lampau, atau masa yang akan datang, atau masa sekarang. Energi pikiran yang dihasilkan oleh pikiran masa lampau atau masa yang akan datang lebih besar dari energi pikiran saat ini, karena mereka langsung berhubungan dengan konsep-konsep yang menimbulkan perasaan, persepsi dan reaksi-reaksi mental. Tetapi energi yang dihasilkan oleh pikiran masa lampau atau masa depan kadang bersifat negatif, yaitu apabila timbul kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran. Energi pikiran saat ini cenderung bersifat netral karena perlu perhatian yang terus-menerus, sehingga terbebas dari konsep-konsep. Hal tersebut perlu latihan dan upaya yang berkelanjutan. Pikiran cenderung bersifat malas, mengambil jalan mudah untuk memperoleh energi dengan membangkitkan pikiran lampau atau masa akan datang. Efek negatif dari itu adalah kita lalu menderita, dan semakin kita menderita, energi negatif pun semakin kuat. Pikiran pun semakin bekerja keras dan tentunya semakin sakit. Pada saatnya nanti, kita sulit untuk mengembalikan pikiran pada kondisi saat ini, karena proses telah berlangsung begitu lama. Setelah kita mereposisi tujuan hidup, kita seperti yang telah diuraikan di depan, yang menempatkan dharma sebagai prioritas utama. Maka seyogianya, mulai ini kita harus membebaskan pikiran kita
Dalam Dhammapada, syair pertama menyebutkan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Mengapa pikiran yang disebut dalam syair pertama kitab suci Dhammapada? Mengapa sama dengan topik jiwa dalam percakapan Raja Melinda dan Bigo Nagasena? Pikiran menempatkan posisi pertama dan utama. Karena pikiranlah hidup kita menjadi bahagia atau menderita. Siapa yang dapat melatih pikiran dengan baik dan memberikan makanan positif, maka pikirannya akan positif dan berbahagia. Demikian juga sebaliknya. Karenanya kita harus melatih pikiran untuk sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang mempunyai kondisi. Pertama, memahami arah pikiran itu sendiri. Misalnya ketika pikiran kita mulai memikirkan kebencian pada seseorang, kita langsung menyadari, oh, pikiran sedang bekerja negatif. Pikiran sedang memunculkan kebencian. Kedua, mengetahui tindakan-tindakan tubuh saat ini. Misalnya kita menyadari penuh bahwa kita sedang menulis, membaca, makan, berjalan, dan lain sebagainya. Netral yaitu pikiran saat ini yang tidak mempunyai pretensi, kebencian, kesenangan, atau kemarahan. Dia bersifat netral. Apabila kita mempunyai pikiran sadar dan tiba-tiba muncul kebencian, artinya pikiran sudah menyamping ke masa lampau, telah dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lampau. Pikiran tersebut tidak murni lagi, karena sudah terperangkap dengan konsep kita sendiri. Apakah mudah untuk melatih pikiran sadar? Memang tidak mudah. Perlu latihan yang intensif dan terus-menerus. Tetapi sangat mungkin dilaksanakan dan pasti berhasil kalau dilatih dengan baik. Dalam aliran Zen, melatih pikiran sadar adalah meditasi tertinggi. Meditasi bukan cuma dilakukan dengan duduk secara intensif. Justru meditasi dilakukan dengan cara pikiran sadar setiap saat, dan itu akan membawa kemajuan pada batin kita. Mungkin dapat kita lakukan 1 jam sehari atau 2 jam sehari, tetapi meditasi pikiran sadar dapat dilakukan sepanjang hari. Bahkan untuk praktisi yang melatih mahir, pada saat tidur pun dapat menjadi media untuk melatih pikiran sadar. Sangat menyenangkan bila kita dapat memahami pola kerja dan arah dari pikiran. Semua masalah, apakah itu menyangkut hal yang menyenangkan atau menyedihkan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, kegiuran, semuanya dapat dengan jelas terlihat oleh pikiran yang terlatih seperti seorang pengemudi kendaraan yang baik. Kita dapat mengendarai kendaraan dengan tenang dan penuh perhitungan dan memahami rute dan tanda-tanda lalu lintas. Tujuan hidup kita sudah jelas, dan sekarang apabila kita dapat menjaga pikiran kita untuk sadar, maka tujuan tersebut pasti akan tercapai. Dalam pembahasan berikutnya akan diberikan cara melatih kesadaran secara bertahap yang sangat efektif untuk merubah hidup dan cara berpikir Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat.